Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Nah anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang menyederhanakan pecahan. Tema 1, subtema 1, KD 3.1, pembelajaran ketiga mata pelajaran matematika. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang cara menentukan pecahan senilai. Masih ingat kemarin dengan cara apa? Dengan membagi pembilang dan penyebut menggunakan angka yang sama. Nah, sekarang kita akan lebih lanjut membahas materi tentang menyederhanakan pecahan. Tahukah kalian apa itu menyederhanakan pecahan? Menyederhanakan pecahan artinya mengubah pecahan menjadi pecahan senilai yang paling sederhana. Jadi, pada dasarnya, menyederhanakan pecahan diperoleh dari pecahan senilai yang paling kecil nilainya, yang tidak bisa dibagi lagi. Ingat ya, menyederhanakan pecahan itu sama dengan pecahan senilai terkecil yang tidak bisa dibagi lagi. Dengan demikian, cara untuk menyederhanakan pecahan yang paling mudah adalah dengan membagi pembilang dan penyebut atas dan bawah dengan angka yang sama, hingga keduanya tidak bisa dibagi lagi. Kalau kalian perhatikan, pada dasarnya cara menyederhanakan pecahan ini hampir sama seperti ketika kalian menentukan pecahan senilai, yaitu dengan membagi pembilang dan penyebut dengan angka yang sama. Hanya saja, kalau pada penyederhanaan pecahan, berarti nanti hasil yang dituliskan adalah nilai atau pecahan yang terkecil dari pecahan senilai yang sudah tidak bisa dibagi dengan angka manapun lagi. Ingat ya, tidak bisa dibagi lagi. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan bahas satu persatu. Namun sebelumnya perlu saya ingatkan kembali tentang mencari pecahan senilai. Di sini tentukan pecahan senilai dari 4/6. Sama seperti yang sebelumnya, cara mencarinya berarti dibagi dengan angka yang sama, atas dan bawah. Tidak boleh 1 atau 0. Misalkan kita menggunakan angka 2 di sini, berarti 4/6 dibagi 2/2. Menghitungnya 4 dibagi 2 sama dengan 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Maka pecahan senilai dari 4/6 adalah 2/3. Ingat, pembilang dan penyebut dibagi dengan angka yang sama. Nah, dari pecahan senilai inilah kita dapat menentukan bentuk paling sederhananya. Bentuk pecahan sederhana dari 4/6. Maka caranya sama seperti tadi, yaitu dengan membagi menggunakan angka yang sama, pembilang dan penyebutnya. Kita tadi menggunakan 2/2, diperoleh hasil 2/3. Angka 2/3 ini sudah tidak bisa dibagi lagi. Coba kalau tidak bisa dibagi lagi, kita coba misal dibagi 2.
2/3 dibagi 2/2. 2 dibagi 2 kan bisa ya 1. Tetapi 3 tidak bisa dibagi 2. Misal kita dibagi dengan 3, boleh. 3 dibagi 3, 1. Nah, tetapi angka 2-nya tidak bisa kan dibagi 3. Maka 2/3 adalah bentuk pecahan paling sederhana dari 4/6 karena tidak bisa dibagi lagi. Pada prinsipnya, menyederhanakan pecahan sama artinya dengan mencari pecahan senilai yang paling kecil yang tidak bisa dibagi lagi. Sampai di sini bisa dipahami? Nah, sekarang kita tentukan pecahan sederhana dari 6/15. Berapa pecahan sederhananya? Cara menghitungnya kalian bagi pembilang dan penyebut dengan angka yang sama. Kita misalkan dengan angka 3. Berarti 6/15 dibagi 3/3. 6 dibagi 3 sama dengan 2. 15 dibagi 3 sama dengan 5. Maka hasilnya 2/5. Nah, angka 2/5 ini ternyata sudah tidak bisa dibagi lagi. Maka bentuk sederhana dari 6/15 adalah 2/5 karena sudah tidak bisa dibagi lagi. Sampai di sini bisa dipahami ya. Kemudian contoh yang selanjutnya, tentukan bentuk pecahan paling sederhana dari 8/12. Ingat, pada prinsipnya pecahan sederhana itu sama artinya dengan pecahan senilai terkecil yang sudah tidak bisa dibagi lagi. Ya, kita cari coba. 8/16 dibagi 2/2. 8 dibagi 2 sama dengan 4. 16 dibagi 2 sama dengan 8. Hasilnya 4/8. Rupanya pecahan 4/8 ini masih bisa dibagi lagi dengan 2. Yakni 4/8 dibagi 2/2. 4 dibagi 2 sama dengan 2. 8 dibagi 2 sama dengan 4. Hasilnya menjadi 2/4. Kemudian pecahan 2/4 ternyata masih bisa dibagi lagi dengan angka 2. Cara menghitungnya sama, yaitu 2/4 dibagi 2/2. 2 dibagi 2 sama dengan 1. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Hasilnya adalah pecahan 1/2. Nah, pecahan 1/2 ini ternyata sudah tidak bisa dibagi lagi. Maka dapat disimpulkan bahwa pecahan paling sederhana dari 8/16 adalah 1/2. Sampai di sini bisa dipahami? Baik, sekarang coba kalian tentukan bentuk pecahan paling sederhana dari 8/12 dan 12/16. Coba kalian hitung terlebih dahulu sebelum kita bahas. Ingat, menyederhanakan pecahan berarti dibagi pembilang dan penyebut menggunakan angka yang sama sampai hasil yang paling kecil yang tidak bisa dibagi lagi. Kalian hitung terlebih dahulu. Sudah? Kita bahas bersama. Yang pertama, pada pecahan 8/12.
kita bagi misalnya menggunakan angka 2. Maka 8 per 12 dibagi 2 per 2. Menghitungnya 8 dibagi 2 sama dengan 4. 12 dibagi 2 sama dengan 6. Hasilnya 4 per 6. Dibagi lagi karena masih bisa dibagi 2 per 2. Caranya 4 dibagi 2 sama dengan 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Hasilnya pecahan 2 per 3. Nah, pecahan 2 per 3 ini sudah tidak bisa dibagi lagi. Maka dapat disimpulkan bentuk pecahan sederhana dari pecahan 8 per 12 adalah 2 per 3. Paham ya? Kemudian yang nomor 2. Bentuk pecahan sederhana dari 12 per 16. Cara menghitungnya sama. Kita bagi misalkan dengan angka 2. Berarti 12 per 16 dibagi 2 per 2. Menghitungnya 12 dibagi 2 sama dengan 6. 16 dibagi 2 sama dengan 8. Hasilnya menjadi 6 per 8. Masih bisa dibagi lagi? Masih bisa dibagi 2 per 2. Maka 6 per 8 dibagi 2 per 2. Menghitungnya 6 dibagi 2 sama dengan 3. 8 dibagi 2 sama dengan 4. Pecahan 3 per 4, apakah masih bisa dibagi? Tidak bisa. 3 per 4 sudah tidak bisa dibagi lagi. Coba, misal kalian bagi 3. 3 per 4 dibagi 3 per 3. 3 dibagi 3, 1 bisa. Tetapi 4 dibagi 3 tidak bisa. Jadi, sudah tidak bisa. Maka dapat disimpulkan bahwa bentuk paling sederhana dari pecahan 12 per 16 adalah 3 per 4. Sampai di sini bisa dipahami? Jadi intinya untuk mencari pecahan paling sederhana adalah dengan cara membagi pembilang dan penyebut dengan angka yang sama terus sampai sudah tidak bisa dibagi lagi. Jadi dibagi dengan angka yang sama sampai hasilnya terkecil dan tidak bisa dibagi lagi. Sampai di sini bisa dipahami? Kesimpulannya, untuk menyederhanakan pecahan, maka kita bagi pembilang dan penyebut dengan angka yang sama, sampai pembilang dan penyebut itu tidak bisa dibagi lagi. Paham ya? Nah, sekarang untuk tugas kalian hari ini adalah mengerjakan soal-soal yang ada di layar. Ada 10 soal di situ, kalian lihat. Kalian tulis di buku tulis kalian, kemudian dijawab disertai dengan coret-coretannya, disertai dengan pembagiannya. Cara menghitungnya seperti pada contoh soal sebelumnya. Lalu jawaban difoto dan dikirimkan kepada saya seperti biasa. Sampai di sini bisa dipahami ya. Kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.